Halo guys, ketemu lagi di videoku. Hari ini kita mau unboxing lagi. Kali ini unboxing Nintendo Switch. Teng, nggak bercanda. Kita mau unboxing yang ini, seri terbaru dari Nintendo Switch, yaitu Nintendo Switch OLED. Nanti kita mau bandingin yang ini, yang baru, sama ini punya aku yang sebelumnya, ini yang V2. Oke, langsung kita mulai aja. Pertama, kita lihat secara kemasan. Kalau yang baru sama yang lama perbandingannya segini. Dia sekarang lebih tinggi, yang ini lebih melebar. Lebih pendek, lebarnya lebih lebar dikit. Secara tebelnya ini lebih tipis. Tapi ini kemasannya lebih besar daripada V2 yang biasa ya guys. Soalnya ini yang edisi Mario. Kalau yang biasa itu lebih kecil dikit. Ini lebih gede soalnya di dalamnya ada pouchnya. Ini. Jadi kalau yang lama itu sama kurang lebih lebarnya segini, tapi dia nggak ada sekat yang ini, jadi lebih tipis. Oke, yang ini kita singkirin aja. Cuma buat lihat doang. Yang ini aku beli regionnya Asia Singapura. Sekarang kan katanya Nintendo udah official di Singapura, jadi cari yang Singapura. Harapannya kalau terburuk sampai suatu saat rusak, lebih mudah untuk klaim garansi ke Singapura daripada ke yang lain. Oke, untuk tampak depannya sama, bahannya ini sama, doff gitu, nggak ada yang glossy-glossyan. Jadi dia sekarang layarnya udah 7 in, yang sebelumnya 6 inan. Terus docknya sekarang sudah ada LAN portnya, yang dulu nggak ada. Sama yang sekarang itu maksudnya kakinya bisa ditekuk-tekukin. Ini sama kayak di yang pertama itu Microsoft Surface, yang bisa kayak gitu. Belakangnya ini mode-mode penggunaannya biasalah. Ini yang daftar isinya, sorry keliru. Isinya ada tablet, Joy-Con, strap, ini kabel HDMI, charger. Ini gripnya sama docknya pastinya. Oke, langsung kita buka. Ini baru datang tadi pagi barangnya guys, belum dinyalain. Udah sih yang nyalain tokonya, bukan aku. Agak telat dapatnya. Kemarin harganya sempat waktu rilis itu sekitar 7 juta lebih, mungkin 72 sampai 74 gitu yang PO. Sekarang udah per hari aku bikin video ini kisaran 6.200.000 gitu ada. Kadang ada yang jual 6 juta, 6.100.000. Ini Joy-Con-nya aku beli yang warna putih. Kalau Joy-Con ini sama ya guys, sama yang seri sebelumnya, cuma beda warna doang. Jadi misalnya kalian sukanya Joy-Con yang grey digabung sama ini ya bisa-bisa aja, nggak masalah. Tabletnya ini ada kertas nggak jelas, kita singkirin dulu aja. Ini nih tokonya aku beli di Super Game. Ini recommended seller guys. Pokoknya baik ini yang punya toko. Thank you bro. Chargernya, nah ini kalau beli yang Singapura region itu colokannya dapatnya yang gini. Jadi kalau dapat charger yang gini, otomatis ke temboknya yang di Indonesia colokannya udah langsung, nggak pakai adaptor-adaptoran lagi. Kalau beli yang punya Jepang atau punya Hongkong kayaknya itu yang colokannya yang susah. Kalau Jepang itu yang pipih 2, kalau Hongkong kayaknya yang kakinya 3. Jadi mesti diadaptor lagi. Kalau ini kan bisa langsung. Terus HDMI biasa. Ini strapnya. Loh, strapnya mana ini? Hilang satu. Oh ini. Strapnya ada 2. Udah habis. Gripnya kayaknya sama yang lama. Sama kok. Persis.
Tapi toh aku yang nggak pernah pakai kok. Ini simpan lagi. Malah tuh tadi. Sekarang doknya, karena beli yang warna putih, doknya otomatis dapat juga putih. Kalau beli yang warna lainnya, sekarang ini warnanya cuma ada 2, putih sama neon. Kalau yang neon, doknya ini dapatnya hitam. Ini bahannya tetap plastik kayak yang lama, feel-nya juga mirip, kayak ada tekstur-teksturnya halus gitu. Cuma bedanya di logonya. Yang ini logonya kecil di tengah sini. Terus sudut-sudutnya ini jadi agak bulat. Kalau yang sebelumnya itu agak kaku. Sama ininya. Ini sisi belakangnya. Nah yang sekarang itu ininya pattern, nggak bisa dibuka. Kalau yang lama bisa dibuka. Yang ini tutupnya bisa dilepas. Tuh. Kalau yang lama ada kayak engselnya gitu. Kalau yang ini langsung bisa dicopot. Terus bedanya ini sama yang lama, yang baru itu sekarang sudah ada LAN-nya seperti yang tadi kata di depan. Nih. Jadi kalau yang lama itu kalau kita mau main pakai kabelan harus beli adaptor. Dulu aku pernah beli yang punya Ugreen gitu, harus dicolok di USB-nya sini, terus diolor, terus baru pakai kabelan. Kalau yang sekarang bisa langsung dicolok di sini. Nah buat kalau suka download game gede, digital gitu, ini nolong banget. Apa main game online, koneksinya biar lebih stabil. Kalau selain dari itu sih sebenarnya nggak terlalu ngaruh. Kalau yang lainnya nggak ada bedanya untuk doknya ini. Dari artikel yang tak baca sih katanya doknya ini sudah support sampai 4K, padahal tabnya ini belum 4K. Jadi ada kemungkinan doknya ini akan terus-terusan dipakai untuk kalau suatu saat Switch keluar seri terbaru yang sudah support 4K. Ini doknya. Kalau mau dibandingin sama yang lama, ini yang lama sebentar. Nah, ini dok yang lama. Nih, kalau secara ukuran tetap mirip, cuma yang tadi tak bilang ini kan agak lebih ngotak, yang ini lebih bulat. Dari samping gini, sama ada USB-nya 2. Dalamnya juga sama. Secara ukuran dia lebih lebar sedikit. Ini kalau sama rata tepi ya. Yang sini lebih lebar, mungkin 3 mili lah. Lebar. Kalau tebelnya kurang lebih sama, tingginya kurang lebih sama. Terus kakinya, bawahnya ini lebih ngegrip. Kalau yang ini kan kakinya 4 biji. Jadi yang ini harusnya lebih lengket. Enggak sih, sama aja. Terus apa ya? Oh, kalau dalamnya ini kan satu warna semua. Kalau yang ini sekarang ini 2 warna. Kalau yang hitam ya sama-sama hitam. Tapi yang dalamnya ini dia agak glossy, lebih mewah. Yang luarnya agak tekstur. Ini teksturnya mirip sama yang kalau ini depannya ini loh. Kalau yang ini dia agak glossy dikit. Yang ini kan tekstur. Nah ini kalau ini sebadan sama semua. Ini yang tadi tak bilang beda logonya ya. Yang sebelumnya besar jadi kecil, lebih simple. Oh terus lampunya nih sebelumnya besar jadi cuma yang kecil di sini. Nah, kayaknya kalau yang dock bedanya gitu aja. Tapi kalau pendapatku ya, kalau kalian beli Switch yang ini itu kan harapannya maunya pakai layarnya yang OLED. Docknya ini sih ya alamat nggak kepake, soalnya ya selain fiturnya tadi itu bisa untuk ngelan, ya nggak kepake. Kan yang sering-seringnya dipakai untuk handheldnya supaya yang menikmatin layarnya. Jadi ini docknya tak simpen aja. Tapi itu pendapatku ya, nggak tahu. Kalau kalian suka mainnya tetap pakai layar ya terserah.
Oke. Langsung kita ke tabletnya. Tabletnya kalau udah terpasang, kalau dibanding yang lama, ini banyak yang lama. Kalau yang lama ini kan layarnya, ini bezelnya, terus yang bagian bodi luarnya ini kan doff semua sebadan. Kalau yang ini layarnya, ini ada bezelnya, kelihatan nggak ya? Ada bezelnya kecil. Nah, yang bodinya yang madep depan ini dia glossy kayak yang tadi di dock, tapi yang belakangnya doff. Jadi ini ada pertemuannya. Ini bagus sih, glossy-nya ini bikin kayak mewah banget. Terus relnya ini juga sudah banyak yang ngomong relnya ini kayaknya ada peningkatan daripada model yang lama, lebih kaku, oklek-oklek ada tapi nggak sekerasa yang lama. Kalau yang lama itu kalau dapat zong itu oklek-oklek banget. Kalau yang ini nggak tahu aku kebetulan dapat bagus apa enggak, tapi oklek-okleknya agak kecil. Terus apa lagi bedanya? Dari atas yang beda tombolnya nih. Yang ini jadi agak kurus memanjang, yang ini agak gemuk-gemuk. Terus ini ada grillnya juga beda, ini lebih kecil-kecil. Lanjut bagian bawahnya masih mirip. Nih. Cuma kalau yang bagian bawahnya, kalau switch yang lama itu kan memory cardnya di sini, dibuka. Nah, kalau yang baru ini memory cardnya di dalam. Nah, ini sekalian tak tunjukin, ini kakinya yang baru dibandingin yang lama. Kalau yang lama itu kakinya kan cuma satu. Nah, kalau kita berdiriin itu kadang-kadang nggak stabil, tuh bisa agak oklek-oklek gini loh. Jadinya itu banyak yang ngeluhin kakinya itu ganggu, dan lama-lama kakinya itu gampang patah. Kalau yang baru ini diperbaruin, dia jadi full sebadan ini kakinya, jadi lebih cenderung stabil, nggak bisa oklek-oklek. Dan ini sekarang ada karetnya di bawah, jadi dia lebih ngegrip, nggak bisa lari. Kalau yang lama ini nggak ada, jadi pembaruannya dia lebih ininya lebih baik, kakinya juga. Terus memory cardnya tadi di dalam sini. Terus ini ada grillnya. Ini setahu grill untuk kayak pendinginannya gitu kayaknya sih. Sorry loh ya kalau salah, tapi setahu gitu. Yang ini jadi ada di bawah. Terus belakang udah, atas bawah. Oh, terus speaker. Nah, speaker yang lama itu ada di sini. Ini di bawah layar. Kelihatan ya. Nah, kalau yang ini juga di bawah layar, tapi dia lebih madep ke bawah sedikit, lebih lebar, tapi lebih cemet. Nih, jadinya lebih samar ya, soalnya layarnya kan lebih gede, nggak mungkin ada di sininya lagi. Oke, selain dari itu kayaknya semua sama. Untuk pembaruan fisiknya sudah itu, sedangkan untuk internalnya setahuku secara spek semua sama. Bedanya cuma yang ini internal memorinya udah 64 GB, yang ini 32. Jadi buat kalian yang suka mainnya masih pakai cartridge, terus kan ada save-saveannya, bukan save-savean sih, updatean gamenya atau apa gitu, kesini kadang-kadang kan nggak cukup, terus terpaksa harus beli SD card 32, 64. Lah daripada itu, ini dari bawaannya sudah ada 64, jadi ya sudah ketolong. Oke, langsung kita coba. Kita nyalain aja. Ini joycon putihnya itu, terus putihnya itu ya putih sih, nggak seperti gading, tapi putihnya itu nggak terlalu putih yang gimana gitu loh. Agak-agak bulat sedikit dari sononya. Dan bahannya itu doff. Kalau kalian tangannya itu suka keringetan, sering kadang-kadang kotor, ada baiknya dilapisin silikon kek, atau kalau eman banget ya antara nggak dipakai, ganti joycon yang lain apa gimana. Kayak aku tanganku cenderung keringetan, jadi aku tak pakai yang merah aja.
masih bisa dipakai. Kita coba. Ininya dimatiin aja. Kalau matiin itu bisa kayak dipencet gini loh. Nggak penting. Nah. Suruh cabut lagi. Boleh ada update. Kita update dulu. Habis ini aku langsung loginin. Ini setupnya sama kayaknya sama yang lama. Jadi tak setupin dulu, tak loginin, nanti videonya tak pause dulu aja daripada kalian. Oke? Oke guys, jadi sekarang udah selesai update-nya. Udah aku loginin juga nih akun. Sekarang kita udah di home screen-nya. Yang pertama kita lakuin filmsnya ganti dulu. Kayak biasa pilihannya ada putih sama hitam. Terus cek update, ini sudah yang terbaru harusnya versi 13. Terus lagi ya yang bisa dilakuin. Semuanya sama sih sama yang lama, cuma nih sistem memorinya udah jadi 64 GB, sisa 54. Kalau selain itu aku belum nemu beda settingannya. Terus oh iya, untuk ini kan isunya itu kalau OLED awas nanti burn in. Kalau burn in itu, kalau yang tak baca itu gambarnya kayak ngeplek gitu loh. Kayak misalkan kayak kalian itu kalau di TV itu contohnya biasanya orang ngomong misalkan nonton siaran berita terus. Nah itu nanti di tengah sini ada gambar kayak presenternya itu nyantol. Meskipun udah ganti siaran tetap muncul terus. Nah kayak ngeplek gitu loh. Nah untuk yang switch ini katanya sih, maksudnya teknologi OLED itu udah berkembang. Sekarang itu udah awet, nggak kayak dulu lagi. Cuma tetap kita jaga-jaga yang ini. Kita tetap nyalain screen burn in-nya, sama kalau dari aku sih, aku brightness-nya tak kurangin. Autonya ini juga dinyalain. Terus juga kalau bisa usahakan jangan main game yang sama terus-terusan berjam-jam setiap hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan. Itu terus mainannya nyala terus, itu yang cepet bikin burn in kalau dari yang tak lihat. Jadi mungkin bisa kalian sarangi, nggak mau main game misalnya nontonlah YouTube sebentar kayak 5 menit, kayak paling nggak displaynya itu tampilannya berubah. Soalnya takutnya misalkan kayak aku main Fortnite gitu, terus kayak nanti barnya namanya di sini, terus kayak apa kotak-kotak yang senjata itu, nanti kalau main terus gambarnya nanti malah ngeplek gitu loh. Jadi kalau sekali waktu diganti tampilannya, mungkin nonton YouTube, mungkin main game yang lain, harapannya bisa mengurangi potensi kena burn in-nya itu tadi. Kira gitu sih. Ini aku belum downloadin game sih, mau tak coba downloadin game dulu. Kita coba masuk store-nya. Ini layarnya kalau ngomong spek sih dapat 6, berapa ya? 6,4 apa? Jadi 7 in. Kelihatannya sedikit, cuma setengah in.
Tapi kalau kalian megang sendiri, ngerasain sendiri, itu beda jauh banget guys. Ini sip. Jadi kalau akun kalian itu kalian login di HP kalian ya, kayak aku, itu kalian bisa login via smart device ini. Nanti dikasih kode QR, kalian sorot pakai kamera, nanti langsung login di HP kayak gini. Bentar. Nih, jadi langsung ke login. Kita download apa ya, ada Animal Crossing sih, kita download juga Animal Crossing. Oh ya, ini kalau kalian Animal Crossing ini kan save-saveannya kalian nggak bisa nyimpen ya, nggak bisa disimpan di cloud, jadi dia nyimpennya di konsol. Kalian bisa nyimpen di cloud, itu kalian backup dulu. Terus aku pernah itu kalau ganti switch yang lama nggak ada, kalian hubungin Nintendo-nya, ngomong Nintendo-nya udah nggak punya yang lama, minta dipindah ke yang baru. Nanti dia kasih kalian panduannya caranya gitu. Cuman kalau kalian masih punya gini, kalian tinggal install aplikasinya ini. Ini free, jadi kalian install di yang lama dan yang di baru nanti bisa. Nanti tak kasih tahu caranya. Dan Fortnite dong. Udah. Kalau yang di kalian bilang switchnya rusak atau hilang itu, nanti kalau aku nggak salah ingat waktu masuk Animal Crossing terus disuruh nahan tombol minus apa gimana gitu loh, nanti langsung bisa buat download. Tapi itu harus dari Nintendo-nya yang aktifin. Jadi kalau kalian belum hubungin Nintendo-nya, itu nggak bakalan bisa. Aku udah pernah nyoba soalnya, dan aku tanya, katanya memang itu harus dari Nintendo dulu. Jadi dari sononya dia nyetujuin kalian boleh melakukan itu, baru nanti kalian dikasih tahu lakukan, itu baru bisa. Oke, sekarang kita lagi coba download. Nanti kalau udah kelar download, aku kasih tahu caranya mindah islandnya. Sementara kita masih nunggu downloadan dulu. Aku mau koreksi. Jadi tadi itu yang tak lihat settingannya itu TV setting. Yang bener untuk settingannya itu di sini. Nah, di sini tuh kalau yang switch lama itu nggak ada settingan untuk ini. Screen colornya ini bawaannya vivid. Kalau vivid itu tingkat kecerahannya lebih tinggi, jadi warnanya lebih ngejreng gitu. Aku pakai yang standar, aku coba dulu, nanti aku review lagi kalau yang vivid bedanya kayak apa. Ini sudah dikasih tahu, jadi settingannya ini nggak pengaruh kalau kalian pakai dock. Jadi bener-bener hanya tampilan di layarnya ini aja. Jadi kalau kalian dock mau pilih yang manapun sama aja nanti. Oke. Terus yang mau tak jelasin lagi, ini terus dari switch ini kalau kalian lihat baik-baik, ini di sini tuh ada kayak sejenis filmnya gitu, kayak ada pelapisnya. Itu ada kayak, jadi dari sononya itu udah ada kayak anti goresnya lah gitu. Itu shatterproof protection atau apa gitu loh namanya. Nah itu jangan kalian buka. Jadi ini bisa dikopek. Kalau kalian kopek itu bisa copot. Tapi jangan, dari Nintendo-nya sudah ngomong jangan dicopot. Kalaupun kalian tuh mau pasang tempered-tempertan, ditindis aja di atasnya. Ini jangan dikopek lagi. Ininya itu cukup kuat nempelnya kok. Jadi kalian tempelin tempered di atasnya aja langsung, itu nggak akan ngangkat sama ininya juga. Kalau suatu saat kalian ngopek tempered pun, temperednya kalian cabut, ininya juga nggak akan rusak kok. Jadi ditaruh di atasnya aja, ininya nggak perlu kalian bongkar. Itu penting. Terus masalah dock. Nah, docknya Switch ini kan jadinya berarti ada dua, yang lama sama yang baru. Nah, docknya itu mau yang lama mau yang baru kalian bisa tuker-tukeran. Mau yang OLED kalian pakai dock lama, dock baru bisa. Yang lama kalian pakai dock lama, dock baru juga bisa. Nggak ada masalah. Malahan kalau kalian misalkan pakai yang lama, kalian pakai yang baru, jadi kalian bisa manfaatin yang tadi itu colokan kabelannya itu, jadi kalian bisa pakai langsung untuk switch kalian yang lama.
Kalau ini kalian pakaiin ke dock yang lama, ya otomatis ya kalian cuma dapat tambahan colokan USB doang, nggak terlalu berguna sih. Jadi ketukar-tukar nggak masalah. Kalau secara masang juga bisa kok, lancar, nggak ada masalah. Cuman ini kan dia kan karena tadi tak bilang kemasannya lebih lebar, ternyata tabnya pun itu juga lebih lebar daripada yang ini, lebih lebar sedikit. Nih tadi tak ukur tuh, ini bawahnya kalau sama rata, yang atasnya ada beda sedikit. Ini juga bedanya kurang lebih 3 mili tadi ya. Nih, kalau ini kalian pasang itu pas. Kalau kita pasangin yang ini, dia lebih tuh, lebih kedodoran sedikit, tapi masih bisa masuk. Ukurannya sama persis. Kalau ini masuk sini, seret, itu persis. Kalau ini yang masuk ini, dia jadi kekecilan sedikit, tapi meskipun kalian pakai joycon gini ya nggak masalah, tetap masuk. Tuh, tetap bisa kebaca, jadi bisa tuker-tukeran. Oke. Jadi misalkan kalian punya yang lama, docknya juga masih nganggur, kalian bisa manfaatkan. Misalnya punya TV 2 mau bisa tuker-tukeran dock gitu ya masih bisa. Itu ya masalah yang dock tadi. Nah terus kalau yang bingung lah, ini kan lebih lebar 3 mili daripada yang lama lah. Terus kalau yang punya pouch yang lama gimana? Nah misalkan kayak aku punya ini pouchnya yang dari seri Nintendo V2 Nintendo. Kita coba. Ini mana tuh bawahnya? Oh ini masih masuk guys. Ini gimana tuh naruh? Gini kali. Ini masih masuk dengan tenang. Tuh, jadi kalau kalian punya pouchnya yang ini masih bisa dipakai. Atau misalkan kalian kepengen beli tapi bingung, ya beli yang kayak gini aja. Ini pasti bisa dipakai. Ini masih kedodoran sedikit, tapi nggak terlalu goyang-goyang banget. Kalau yang switch yang lama masuk sini agak longgar dikit. Jadi yang ini masih rekomend, dan ini kan aslinya Nintendo juga. Ini kayaknya kalau kalian cari di e-commerce sekitar 250 sampai 350 ribu lah yang ini. Oke guys, sekarang kita udah selesai install Animal Crossing-nya di sini, yang asli di sini. Kita mau mindahin save data dari sini ke sini, islandnya Animal Crossing. Pertama, buka dulu ininya. Tadi ini aku downloadnya pakai ini ya, docknya. Nih docknya tak tunjukin. Aku pakaiin kabelan ini, jadi bisa langsung masuk di sininya. Ya harusnya sih lebih cepet, harusnya. Langsung kita pilih ini ya, let's begin. Ini yang source, soalnya ini kan yang sumbernya mau dipindah ke sono. Kita pilih yang source ini, yes. Oke. Di joyconnya yang putih tak simpen, ini malah dipakai. Oke, ini langkahnya sama. Kita pilih continue. Nah, di sini kita pilih yang target. Terus ini kita proceed. Terus yang sini
kita continue. Wah, ini mesti pakai lagi. Ini enaknya pakai 2 joycon, nggak bisa di. Nah, nanti kalau sudah, yang ini akan kayak gini. Nah, yang ini tuh dia akan bilang bisa. Ini nggak bisa mencet guys, harus pakai joycon. Bentar, tak ambilin dulu. Oke, sini sudah tak pasangin joyconnya. Kita proceed. Nih, kalau udah, nanti di sini tinggal milih continue. Langsung datang. Udah, nggak boleh dimatiin. Jadi dua-duanya mesti nyalaan. Udah. Bisa langsung di close. Kita cek. Ini juga bisa langsung di close. Berarti yang sini nanti save datanya udah hilang. Udah.